Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya dimanapun berada, saya doakan semoga keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dilancarkan, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita selalu istiqomah di dalam bersolawat untuk menggapai segala hajat dunia maupun hajat akhirat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita selalu istiqomah di dalam bersolawat. Jangan pernah tinggalkan amalan solawat ya saudara-saudaraku, karena dengan amalan solawat kita akan mendapatkan syafaat dunia akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Saudara-saudaraku dimanapun berada, tahun-tahun politik, tahun-tahun penuh dengan bala bencana, tahun-tahun penuh dengan peperangan, mari kita selalu istiqomah di dalam bersolawat. Karena dengan solawat, dengan memperbanyak solawat, kita akan selamat dunia akhirat. Yakinlah, ketika kita memperbanyak solawat, apapun akan terhindar dari segala bala bencana. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di samping ini memang gunung ya, perbukitan. Saudara-saudaraku, hiduplah penuh dengan kebaikan, karena dengan kebaikan kita akan selamat dunia akhirat. Banyak orang yang selalu mengharapkan, selalu menginginkan kebaikan, kebahagiaan, tapi mereka lupa bahwa untuk mencapai itu kita memang harus siap dari segala hal. Maksudnya apa? Kita harus memperbanyak sholat, sholawat, dan puasa. Apa yang kita usahakan pasti akan menuai apa yang kita inginkan. Kalau kita menginginkan 1000, kita memang harus berusaha untuk mendapatkan 1000. Kalau kita menginginkan 100.000, ya kita harus sesuai dengan 100.000 itu tadi. Karena usaha di jalur langit itu tidak ada yang pernah sia-sia. Pasti ada hikmahnya, ada karomahnya, dan ada hasil nyata. Jadi kita harus yakin dan seyakin-yakinnya bahwa kita mampu ya saudara-saudaraku. Jadi jangan pernah berkecil hati yang belum tertunaikan apa yang diinginkan. Terus istiqomah di dalam bersolawat. Ketika kehidupan penuh dengan halangan, rintangan, maka kita harus memperbanyak solawat ya saudara-saudaraku. Karena dengan halangan dan rintangan itu akan membuat hati kita kokoh, diri kita kokoh. Ketika kita istiqomah di dalam bersolawat, apapun itu solawatnya, mari kita sebagai umat Islam bersatu, jangan bercerai-berai. Karena sekarang ini sangat disayangkan ulama-ulama kita saling serang, saling maki, merasa dirinya yang paling benar, kelompoknya yang paling benar. Sangat disayangkan ketika umat Islam saling serang. Apa yang diuntungkan? Yang diuntungkan adalah umat lain. Jadi kita hanya jadi bahan olok-olokan ketika kita
tidak bersatu. Sedangkan tentang amalan sholawat saja banyak yang saling silang pendapat. Kalau kita bersolawat itu hanya untuk kebaikan diri kita. Diri kita lah yang akan memanen, orang tua kita yang akan memanen, dan anak keturunan kita yang akan memanennya. Saudara-saudaraku, mari kita terus istiqomah di dalam bersolawat. Jangan mudah diombang-ambingkan oleh keadaan-keadaan yang tidak baik. Seharusnya kita itu sadar ya saudara-saudaraku, betapa pentingnya, betapa utamanya kita bersolawat. Banyak sekali bersolawat kok karena dunia. Itu lebih baik bersolawat karena dunia daripada mengejar dunia tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa melibatkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Berarti kita itu sombong kalau kita tidak melibatkan keduanya. Banyak sekali para orang-orang yang terkenal di dunia, dia tidak melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nabinya. Ketika mereka sudah tenar, sudah kaya raya, bukannya kebahagiaan yang didapatkan, malah ada yang mati bunuh diri, ada yang overdosis. Karena apa? Mereka tidak melibatkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW berserta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka hanya yakin kepada dirinya sendiri bahwa mereka lah yang mampu, hanya mereka, hanya keringat mereka, tapi mereka tidak menyertakan nabinya beserta penciptanya. Ketika kita keduanya sudah kita sertakan, kita hanya menunggu hasilnya, hasil yang terbaik. Hasil yang terbaik itu senja ya saudaraku, sudah mau maghrib. Itu mataharinya itu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari kita selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita diuji, ketika kita mendapat musibah, itu hanyalah menguji diri kita supaya kita dapat bangkit lagi menjadi lebih baik dari segi ekonomi, baik dari segi akhlak, baik dari segi keluarga. Kita memang harus siap lahir batin. Mau nggak mau, kita sebagai manusia harus siap lahir batin, yaitu untuk memperbaiki diri kita. Jadi janganlah kita menjadi orang-orang yang penuh dengan prasangka buruk. Ketika kita penuh dengan prasangka buruk, apa yang akan kita dapatkan? Hanya kekotoran hati, hanya iri hati, dengki, dan sebagainya. Kita harus menyerukan persatuan dan perdamaian. Ketika umat manusia bersatu, berdamai, penuh dengan kasih sayang, maka
akan terjalin silaturahmi yang baik, yang tanpa harus saling memaki, tanpa harus saling menghina. Saudara-saudaraku, itu pesawat terbang tuh. Emang di sini dekat dengan bandara. Saudara-saudaraku dimanapun berada, terima kasih sudah menonton video saya. Dari awal sampai akhir saya doakan kebaikan saudara-saudaraku akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan pula. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.